menguasai banyak usaha di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, paling minim punya rumah makan Padang. Iya betul saya bilang itu. Tapi orang Minang yang kaya-kaya banget, nggak ada yang tinggal di Padang, tinggal di Jakarta, di Bandung, di Medan, Surabaya dan sebagainya. Makanya Gini rasio Sumatera Barat tuh bagus. Gini rasio itu jarak antara orang yang miskin banget dengan orang kaya banget. Kalau DKI besar Gini rasionya, kita gapnya kecil. Karena saya bilang orang Sumatera Barat itu bukan membangun Sumatera Barat, tetapi membangun Indonesia. Dia tersebar. Saya pergi ke Bali. Di Bali ada 8.000 kakak orang Minang. Gubernur Bali hadir di pelantikan IKM. Gubernurnya hadir, Pak Wayan Koster, beliau orang Hindu. Di sambutannya beliau bilang, saya nggak mungkin nggak hadir kalau orang Sumatera Barat ngadain acara. Kenapa Pak Gubernur? Karena yang menjembatani saya dengan NU dan Muhammadiyah adalah orang Minang katanya. Ini politik nih Pak. Dan saya minta tolong kepada Pak Wagub, waktu itu saya mewakili Pak Gubernur, itu tolong panggil lagi orang-orang Minang yang karena Covid pulang lagi ke Sumatera Barat, 5.000 kakak pulang katanya. Tolong panggil lagi ke Bali katanya. Ini Bali udah buka lagi, pariwisatanya udah buka, tolong panggil lagi ke Bali. Kenapa gitu Pak Gubernur? Nih udah mulai pariwisata. Karena yang jualan di Kuta, Legian, Seminyak ternyata 50% orang Sumatera Barat Pak, orang pesisir. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu Bu. Kalau Gubernur Bali nggak cerita, saya nggak tahu. Tapi dia bisa bahasa Bali Om. Jadi itulah hebatnya orang Sumatera Barat. Ini bukan chauvinisme nih Pak Gatot karena wakil gubernur, bukan. Kemanapun kita pergi seluruh Indonesia, nggak bakal kita temuin yang namanya kampung Minang atau kampung Padang. Kampung Jawa ada, kampung Bugis ada, kampung Cina ada, kampung Bali ada, kampung Keling sebutan untuk orang India kalau di Medan di mana ada. Nggak ada kampung Padang, kampung Minang. Pernah dengar Om? Nggak pernah dengar. Karena they live scattered, mereka hidupnya tersebar. Tanya di Bali, orang Minang banyak tinggal di mana? Nggak ada Pak, nyebar. Kenapa? Karena kalau dia berkumpul dia rugi, semuanya pedagang, masa jualan antara dia doang? Tanah Abang, Buya, 80% orang Minang. Saya kalau datang ke Tanah Abang, pulang saya bisa buat toko baru Pak Gatot, semua ngasih baju. Ngasih oleh-oleh. Senen itu 70% orang Minang, Blok M itu 60%, Majestic setengahnya. Jadi memang kita menguasai ekonomi, makanya saya bilang orang Minang itu bukan hanya membangun Sumatera Barat, tetapi membangun Indonesia. Nggak pernah dengar konflik suku. Mohon maaf, Dayak dengan Madura terjadi, Bugis dengan Dayak terjadi, mohon maaf. Itu yang terjadi di Indonesia. Nggak, jarang, hampir nggak ada. Orang Minang kalau di luar berantem sama orang Bugis nggak ada, berantem sama orang Dayak nggak ada, berantem sama orang Madura nggak ada. Terus di mana orang Minang berantem? Ya kalau di sininya sendiri pada berantem memang. Kalau di luar damai semuanya. Alhamdulillah. 1 juta hektar tanah tadi dikuasai oleh perusahaan asing Pak Gatot. Di sini Pak, di Riau itu 5 juta hektar sawit. Di Sumatera Barat 500.000 hektar aja Pak. Ini sisi positif dari tanah ulayat. Tanah ulayat, tanah kaum sering disalahkan. Kita termasuk jalan tol, tapi saya nggak akan cerita itu. Alhamdulillah jalan tol kita udah 95% tanahnya bebas untuk Padang Si Cincin, alhamdulillah. Tapi saya nggak akan cerita itu. Disalahkan. Tapi sisi positif tanah ulayat, saya cerita. Ketika di Riau, tanah itu dikuasai oleh grup-grup mas-mas itu, Sinarmas, Musimas, itu kan mas-mas semuanya. Ya, itu dikuasai. Sumatera Barat ini dari 500.000 hektar tanahnya, korporasi itu hanya sebagian kecil. Sisanya kebun-kebun sawit ini dimiliki oleh rakyat. Jadi uangnya, uang TBS Tandan Buah Segar itu nggak ke Jakarta, nggak ke Singapura, nggak ke Malaysia, masih ketahan di Sumatera Barat karena punya masyarakat, karena tanah ulayat, tanah pusako, tanah kaum. Apa buktinya Pak Wagub? Gampang. Pas waktu harga sawit mahal, sekarang masih lumayan. Paling gampang apa? Ngecek aja di Samsat berapa pembelian kendaraan bermotor naiknya. Waktu tahun lalu Pak, pas harga sawit betul-betul tinggi, itu 2 bulan, 3 bulan kendaraan motor Pak naiknya 2.000 unit Pak. 2.000, 1.500, 3.000 unit. Itu membuktikan uangnya di sini Pak, nggak ke Jakarta, nggak ke Malaysia, nggak ke Singapura. Makanya ekonomi kita ini nggak buruk-buruk amat. Tingkat kemiskinan kita nomor 4 paling rendah di Indonesia. Itu indikator pembangunan. Bagus, alhamdulillah.
Nggak gitu banyak orang miskin. Pak Gatot nanti nggak ngelihat di sini orang-orang yang jualan tisu-tisu anak kecil, kayak mohon maaf hampir nggak ada. Atau pengemis-pengemis di lampu merah itu hampir nggak ada, Pak. Kalau mereka punya suku, punya kaum, punya tanah, asal nggak males boleh ngolah, tanahnya subur banget, untuk makan aja udah cukup. Asal nggak males. Itu Pak Minangkabau, Pak. Sekali lagi bukan karena wakil gubernur, bukan karena chauvinisme, Pak, tapi sejarah yang terjadi. Jadi kita orang Minang itu harus bangga. Kita founding fathers Indonesia, ya. Kita pencetus Pancasila. Kita nggak mungkin minta merdeka dari Indonesia, saya yakin itu. Dan kita membangun Indonesia di seluruh provinsi dengan jumlah yang luar biasa. Makanya mungkin 5-6 kali lipatnya dari penduduk asli Sumbar ini. Kalau kita bicara kebersamaan, tadi Buya udah bahas, persatuan. Saya ambil quote Bung Hatta lagi sebagai penutup. Kenapa persatuan ini penting untuk umat Islam? Betul Pak, partai politik. Saya kebetulan di partai politik Islam juga, tapi ya pecah-pecah. Nggak bersatu, dulunya sebenarnya bersatu, tapi akhirnya sekarang pecah-pecah karena kepentingan dan sebagainya, kita nggak tahu. Apa tantangan kita ke depan? Tadi Pak Gatot sebenarnya udah ngasih hint itu, udah ngasih petunjuk tantangan ke depan, karena kan ini untuk tantangan masa depan. Kita ambil quote Bung Hatta di puluhan tahun, hampir 100 tahun yang lalu. Perjuanganku melawan penjajah akan jauh lebih mudah dibanding perjuanganmu melawan bangsamu sendiri. Itulah tantangan. Saya nggak tahu Bung Hatta punya wangsit apa, berapa tahun yang lalu bicara seperti itu. Itulah perjuangan yang akan kita hadapi ke depannya. Perpecahan di antara umat kita sendiri. Berdebat untuk sesuatu kadang-kadang hal yang kecil. Akhirnya kita kadang-kadang kelihatan kayak anak SD, anak TK. Bukan hal yang prinsipil ya, kadang-kadang hal-hal yang kecil. Dan diperluas perdebatannya, memecah belah umat tanpa kita sadari. Organisasi banyak, boleh memang bebas berorganisasi. Tapi akhirnya semua punya organisasi untuk memperlihatkan kekuatannya masing-masing gitu. A, B, C ini, oh akhirnya ada lagi, ini lagi. Itu dia. Itu kalau kita ingat quote Bung Hatta itu artinya beliau udah memprediksi jauh hari sebelumnya. Karena beliau memang tipe pembaca, beliau kan memang tipe akademisi, ya, membaca, menulis. Itu yang akan kita hadapi di masa depan. Jadi memang buya-buya, ustadz-ustadz semuanya kita nih harus solid betul. Harus berkomunikasi, duduk bersama, saling bahu-membahu untuk membangun Sumatera Barat dan juga tentunya membangun Indonesia ke depannya. Terima kasih Om sekali lagi udah ngundang kami. Kalau tadi Pak Gatot gemeter, saya juga lebih gemeter Pak. Soalnya aturannya Pak Gubernur, kalau beliau memang buya Pak, bisa ngasih sambutan. Kalau saya kan bukan ustadz Pak. Jadi di depan ustadz-ustadz buya-buya saya juga lebih grogi lagi. Tapi pas Pak Gatot bilang, saya grogi, Panglima TNI aja grogi, berarti saya wakil gubernur aja nggak apa-apa kalau grogi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf atas segala sesuatu perkataan yang kurang berkenan di hati, lebih kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wakil Gubernur, mohon maaf tadi ketinggalan pembukaan acara. Bismillah ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Kebangsaan Umat Islam dengan tema Merekat Kebersamaan untuk menghadapi tantangan masa depan, dengan ini secara resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, acara muzakarah atau paparan materi yang akan dimoderatori oleh Bapak Anton Permana. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kita ucapkan kepada Pak Wakil Gubernur kita, muda, cerdas, pintar, ini luar biasa, tokoh muda kita masa depan. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk pembicara Pak Said Didu. Kebetulan sesi selanjutnya Pak Said Didu masih ada waktu 20 menit. Sayang nih Pak Said Didu udah jauh-jauh, tapi karena harus balik pesawatnya jam 18.30, tapi bandara sudah saya telepon Pak, tahan dulu sebelum Pak Said Didu datang, tenang Pak, aman. Bisa waktu 20 menit ya, kepada bapak-bapak, Pak Kiai, ulama, nenek mamak semuanya, kita persilahkan dulu Pak Said Didu, kebetulan karena ada molor waktunya. Nah sayang beliau udah jauh-jauh datang, tidak memberikan kepada kita berikan waktu 20 menit saja ya Pak Said Didu. Ya selamat jalan Pak Wagub, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu. Demikian, dan mungkin kita serahkan ke Pak Mossad, ini agak emergensi ya Pak, izin 20 menit ke Pak Mossad, Muhammad Said Didu, agen andalan utamanya Pak Gatot Nurmantio ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat saya sebenarnya jam 6 check-in, tapi Pak Anton biasanya bisa diselesaikan. Karena ini saya menganggap penting sekali, bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya tadi karena judulnya adalah apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya ke depan, saya mencatat ada 10 masalah, ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini. Mau tidak mau itu harus kita terima. Ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun. Jadi kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun, tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini. Nah, saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua. Pertama adalah, wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak Harto SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Itulah yang ditinggal, yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti. Dan perkiraan saya, utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024 mungkin sekitar 16 sampai 17 ribu triliun. Itulah utang. Yang kedua adalah rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. Itu yang sangat prinsip. Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa karena semua bisa dibayar dan dipecah belah. Jadi tadi utang, yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki, dan yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri. Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu. Hebat. Jadi memang kolusi, korupsi, dan nepotisme maju dengan pesat. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat. Tidak mangkrak dan tidak layak itu akan banyak sekali terjadi. Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain
akan kita terima dan kita akan menyicil utang tersebut. Kita sudah merasakan dengan kereta api cepat, maka harga tiket kereta semua naik. Dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain, nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar. Ya, beban beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu, karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain. Yang kelima adalah hancurnya kohesivitas sosial. Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam. Dan itu sedang dihancurkan. Siapapun yang tidak menjilat penguasa, maka dicap radikal, kadrun, teroris. Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat. Mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang dari Sumatera, dari Jakarta ke sini, yang menemani Pak Gatot, ini istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali. Datang ke Sumatera Barat, mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun. Itu pasti diberikan oleh mereka. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja gelar-gelar itu. Tapi saya menyatakan rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Batiar Hamzah adalah rombongan manusia-manusia bernyali untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKRI ini di Sumatera Barat. Yang keenam adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami. Tadi Pak GN menyebutkan ada 3 narapidana, yaitulah korban ketidakadilan. Tapi bangga sebagai narapidana. Saganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Itu tegak menghadapi, dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara. Tapi insya Allah suatu saat orang ini akan tampil sebagai penyelamat NKRI. Ketujuh adalah kemiskinan. Kita miskin betul di mana-mana. Nah, angka kemiskinan naik tapi utang bertambah. Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14.000 triliun. Uang itu kemana? Masuk kantong kah? Nah, yang kesembilan adalah ketimpangan sosial. Yang tadi diceritakan sangat timpang sekarang. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Dan datanya tidak bisa dibantah. Saya pikir yang mengikuti Twitter saya pasti paham terus karena saya selalu keluar dengan angka-angka. Yang kesembilan adalah penjualan sumber daya alam. Saya kaget kemarin Pak Batiar Hamzah, Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia yang mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Terus itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang di sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya otak saya nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan. Hanya menghasilkan kaget. Logikanya di mana? Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali,
maka bangsa ini akan habis dijual. Maka saya katakan, negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini kepada manusia-manusia bernyali yang berhasil, yang yang punya semangat dan tidak takut menghadapi para cukong-cukong kekuasaan yang membungkus diri sebagai mentor pada politisi-politisi tertentu. Itu saya pikir yang perlu kita rumuskan nanti malam, karena saya harus pergi, bahwa saya katakan bangsa ini hanya bisa diselamatkan apabila terjadi pergantian rezim. Tidak cukup hanya penggantian presiden. Kalau hanya penggantian presiden, rezimnya masih sama, maka 10 hal yang sama saya katakan tadi itu akan berlanjut dan makin dalam. Jadi saya hanya menitip 10 hal tadi. Saya betul-betul berharap bahwa ini penjualan sumber daya alam kita harus hentikan, utang harus kita bayar. Utang ini, asal Bapak tahu, itu puncaknya nanti kira-kira di akhir pemerintahan berikutnya. Karena dia membuat utang itu jangka pendek, rata-rata 5-6 tahun. Dan bunganya sangat tinggi itu sekitar sekarang 6,2%. Pembayaran pokok utang kita sekarang sekitar 450 triliun bunga saja, 450 triliun. Ditambah pokok kira-kira 500 triliun, jadi 950 triliun hanya bayar utang. Hampir 50% pendapatan negara hanya dipakai untuk bayar utang. Jadi jangan Bapak dan Ibu heran, pupuk susah didapat, BBM harus naik, listrik harus naik, apa segala naik, karena tidak ada lagi uang dipakai untuk subsidi itu, dipakai untuk bayar utang. Nah, dengan bangga terus menambah utang. Nah, itulah saya katakan tadi, Presiden Soeharto itu membuat utang 47 juta per hari. Bung Karno, Pak SBY kira-kira 300 juta sehari. Jokowi kalau ditambah utang BUMN 3 triliun per hari. 3 triliun per hari. Nah, itulah kalau 3 triliun per hari dan membayar utang, kita membayar utang sekarang itu sekitar 2,7 triliun per hari, belum termasuk BUMN. Nah, itulah yang gambar yang saya katakan. Saya titip bangsa ini, Pak, semua bangsa ini berat, dan kalau ada anak bangsa yang masih berani menjadi presiden dan wakil presiden mengambil tanggung jawab ini, insya Allah amalnya lebih banyak daripada orang yang sedang membuat masalah 10 warisan yang akan ditinggalkan. Sekali lagi 10 warisan. Kalau Nabi Musa dapat 10 firman Allah untuk menghadapi Fir'aun, maka saya tidak tahu namanya orang yang meninggalkan warisan 10 yang berat, kita berikan nama apa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa Bang Mossad ini. Tapi sedikit Bang Mossad, ada nih pesan, 1-2 menit aja sebelum pergi. Selama ini katanya Bang Mossad selalu mengkritisi. Sekarang apa solusinya kira-kira sebelum Bang Mossad pergi? Solusi yang tinggalkan untuk kita bahas nanti. Solusinya ganti pemimpin yang bernyali, panggil semua perampok-perampok itu duduk, kasih pilihan, lu mau kembalikan ke negara atau lu mau ikuti aturan yang aku bikin. Hanya itu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tidak yang lain. Kita terjemahkan nanti di dalam dialog selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Muhammad Said Didu, dan beliau kita sama tahu latar belakangnya 36 tahun ya, mempunyai pengalaman jam terbang yang luar biasa sebagai wakil menteri, sekjen menteri kementerian, ahli, dan selalu di Twitternya itu kalau lihat tuh rame, ya, pro dan kontra tentunya. Dan itu sebuah kehormatan bagi kita semua atas paparan dari beliau. Dan saya mewakili Pak Muhammad Said Didu, langsung balik Pak pesawatnya, pesawat jam 18.30. Mana Pak Yopi mana? Tolong didampingi. Pak Yopi. Ya, Yopi, dampingi Pak Muhammad Said Didu pulang ya ke bandara. Selamat jalan Pak Muhammad Said Didu. Oke, selamat jalan. Makasih.
Narapidana. Saya belum narapidana Pak, saya belum ingkrah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh ulama kita semuanya, saya di sini aja lah ya. Kita masih ada sesi ini karena bukan tidak mau sholat asar, karena saya rata-rata di sini setelah kita cek 90% itu kan para musafir, yang tadi sholat pun sudah mengambil jamak khasar. Makanya kita ambil inisiatif karena waktunya molor tadi 1,5 jam, sambil berjalan aja. Kalau buat orang Minang, caro kusia bendi. Kusia bendi baca, awak baca itu kusia bendi berjalan. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kita masih ada waktu sekitar 45 menit lagi, tentu di sesi pertama ini seharusnya kita ada 2 pembicara, yaitu Pak Said Didu dengan sekjen kita, Pak Kiai, Pak Ustadz Amir Syah Tambunan, yang mengkoli Pak Buya Anwar Abbas. Nah, bagaimana kita terus lanjut sampai maghrib atau break? Lanjut ya. Lanjut break, siapa yang musul asar nggak apa, kita reguler aja. Ini mengingat waktu Pak, karena sesi pertama ini maghrib harus selesai, setelah itu break baru kita lanjut jam 20 ya. Di dalam 20 nanti ada 3 pembicara lagi, yaitu ada Bu Profesor Kusnul Maria, Dr. Ubaidillah Badrun, dan Dr. Saiganda Denggolan. Ini lebih panas lagi nih, ini suasana udah mulai panas. Tapi yakinlah ini kita lakukan semua untuk karena kecintaan kita pada bangsa dan negara kita, betul nggak? Jadi ada pula ini ngapain kritik radikal, terserah dia mau ngomong apa, inilah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Kita seperti Pak Presiden tadi, apa solusinya? Dia berikan solusi, seperti itu. Kita akan dialog nanti sebenarnya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya waktu dan kesempatan kita berikan kepada tokoh kita dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Amir Syah Tambunan. Tentu kita mengharapkan banyak tausiah atau pendapat pikiran tentang judul di depan. Kepada Bapak Amir Syah kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam lisani yafqahul qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ini akhir-akhir ini kalau saya pidato, Bang Bahtiar, Pak Nurmantio, Bu Agus Ijal, ini teman saya Lem Hanas, Pak Wali, kiai-kiai semua, saya mengawali doa yang sangat-sangat mustajab. Salah satu ciri ulama harus banyak berdoa. Satu, doa Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kalau saya baca ini bukan berarti saya sedang menghadapi Fir'aun. Karena saya tahu yang hadir ini orang baik-baik. Orang yang datang pada saat yang betul, yaitu sesuai doa tadi, ya Allah, masukkan kami kepada golongan yang benar. Ya Pak Sahganda ya, Bang, ini Prof dari Komnas HAM. Keluarkan kami dari golongan yang benar. Jadikan ya Allah penguasa sultanan nasira. Sekarang pertanyaannya Pak Gatot, sultan kita, penguasa kita jadi penolong untuk yang adil atau sebaliknya? Tolong doa ini di surat apa itu? Bu Agus Ijal? Bani Israel, jangan lupa tengah malam mohon sama Allah. Saya akhir-akhir ini Bang Bahtiar, saya banyak menangis. Kenapa saya menangis? Karena orang sering bilang, apakah masih ada republik ini pada anak cucu kita? Saya jawab, wajib hukumnya harus ada. Terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Ulama sebagai pewaris Nabi, ulama sebagai saksi sejarah, telah mengorbankan semua harta dan kekayaannya, jiwa raganya,
untuk bangsa